Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Rahmawati. Saya dari kelas Muamalah B semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan dan pembatasan putusan arbitrase dari kelompok 8 yang akan dibacakan oleh pemateri pertama saya sendiri, yang pemateri kedua Dina Febriana Maning, pemateri ketiga Mulyana. Langsung saja pada pembahasan, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan putusan arbitrase dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. Lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada paniter pengadilan negeri. Penyerahan dan pendaftaran tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh panitera pengadilan negara dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan selanjutnya catatan tersebut menjadi dan merupakan akta pendaftaran. Pencatatan tersebut merupakan satu-satunya dasar bagi pelaksanaan putusan arbitrase oleh pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan putusan arbitrase tersebut. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa jika pencatatan tersebut tidak dilakukan sesuai atau dalam jangka waktu yang tertentu, maka putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, undang-undang juga mewajibkan arbiter atau kuasanya untuk menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada paniter pengadilan negeri. Perlu disampaikan di sini bahwa pendaftaran dan catatan tersebut akan menjadi sangat berguna bagi pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan keputusan arbitrase tersebut. Jika salah satu pihak dalam putusan arbitrase tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela, dalam hal ini yang demikian, maka atas permohonan dari pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase tersebut, Ketua Pengadilan Negeri di mana putusan tersebut didaftarkan dan dicatat dan dapat menjatuhkan perintah pelaksanaan putusan arbitrase. Perihal pelaksanaan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Ketua Pengadilan. Ketua Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan diberikan hak untuk melaksanakan terlebih dahulu apakah itu putusan arbitrase tersebut telah diambil dalam satu proses yang sesuai, di mana satu arbitrase atau majelis arbitrase yang memberikan dan memutuskan perkara telah diangkat oleh para pihak sesuai dengan kehendak mereka. Yang kedua, perkara yang diserahkan untuk diselesaikan oleh arbiter atau majelis arbitrase tersebut adalah perkara yang menuntut hukum yang dapat diselesaikan dengan arbitrase tersebut. 3. Putusan yang dijatuhkan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Di samping itu, dalam pelaksanaan pembahasan eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia akan dibedakan ke dalam putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Untuk menentukan apakah suatu putusan arbitrase itu putusan arbitrase nasional dapat dilihat dari patokan berikut ini. Yang pertama, faktor wilayah di mana putusan dikeluarkan.
Dikatakan sebagai putusan arbitrasi nasional apabila putusan itu dikeluarkan di wilayah negara Republik Indonesia. Yang kedua, rules, yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan. Dalam hal ini, meskipun putusan itu dikeluarkan di wilayah Indonesia dan para pihak yang berselisih adalah sama-sama warga Indonesia, tetapi rules yang digunakan adalah rules internasional. Misalnya rules International Chamber of Commerce. Putusan arbitrase ini adalah putusan arbitrase internasional atau asing. Jadi suatu putusan arbitrase adalah putusan arbitrase nasional apabila diputuskan di wilayah Indonesia dan menggunakan rules yang berlaku di Indonesia tanpa mempersoalkan para pihak yang berselisih. Pembatalan putusan arbitrase. Putusan arbitrase itu bersifat final dan binding. Itu berarti putusan arbitrase tidak bias dibanding dan atau dikasasi. Meskipun demikian, masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang berselisih, yaitu upaya permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, di dalam pasal 71 ditentukan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus dilakukan secara tertulisan dalam waktu yang paling lama 30 hari terhitung sejak penyerahan dan pendaftaran putusan kepada panitera pengadilan negeri. Ini berarti bahwa putusan arbitrase yang dapat dimohonkan untuk pembatalan adalah putusan arbitrase yang sudah didaftarkan pada pengadilan negeri. Tak terkecuali juga bagi putusan arbitrase internasional. Sedangkan alasan yang dapat digunakan untuk permohonan pembatalan putusan arbitrase apabila tersebut diduga mengandung unsur-unsur antara lain. Yang pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Yang kedua, setelah putusan dijatuhkan ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Dan tiga, putusan dijatuhkan atas dasar hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam memeriksa sengketa. Permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal antara lain. Yang pertama, apabila putusan telah diberikan dengan melampaui batas-batas yang diberikan dalam persetujuan arbitrase. Apabila putusan telah diberikan berdasarkan persetujuan arbitrase yang batal atau lampau waktunya. Yang ketiga, apabila putusan telah diberikan oleh sejumlah arbiter yang tidak berwenang, memutus di luar hadirnya arbiter-arbiter yang lainnya. Yang keempat, apabila telah diputus tentang hal-hal yang tidak dituntut atau putusan telah mengabulkan lebih daripada orang yang dituntut. Yang kelima, apabila putusan mengandung keputusan-keputusan yang satu sama lainnya bertentangan. Ada 5 alasan yang ditentukan oleh ICSID Rule sebagai dasar untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan majelis arbitrase tidak tetap. Yang dimaksudkan dengan pembentukan majelis arbitrase tidak tepat adalah pembentukannya dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang ada atau tidak sesuai dengan klausul atau perjanjian para pihak. Akan tetapi, jika para pihak yang berselisih tidak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan permohonan pembatalan putusan dengan alasan pembentukan dewan arbitrase yang tidak tepat ini. Ada 5 alasan yang ditentukan oleh ICSID Rule sebagai dasar untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan majelis arbitrase tidak tepat. Yang dimaksudkan dengan pembentukan majelis arbitrase tidak tepat adalah pembentukannya dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang ada atau tidak sesuai dengan klausul atau perjanjian para pihak. Akan tetapi, jika para pihak yang berselisih tidak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan permohonan pembatalan putusan dengan alasan pembentukan dewan arbitrase yang tidak tepat ini, putusan arbitrase tersebut tetap sah, final, binding. Dan yang kedua, majelis arbitrase melampaui batas kewenangan. Dengan alasan majelis arbitrase melampaui kewenangan, para pihak yang berkepentingan